Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa akramana bi syariati bi khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma baina sittina sab'ina. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan banggakan Al-Mukarram Imam Masjid Mujahid, masjid tertua Kabupaten Bone. Yang kami hormati ustaz-ustazah dan semua hadir. Yang kami hormati dan muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin wa hadirat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo sikimai daripada syukur maraya tendigang kalau di sisi araja kuasa Allah ta'ala dari muka ilalanna yahudi kepada engkasiki hadirin untuk menyelesaikan rangka syukur kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puan yang pada pulau-pulau ini mamasin dan ini apa yang dengan asabarin atau pada engkau hadirin ilalan yukul rumah barakah ikutu panawapaci untuk pasilin dari papasil yang merajatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makuto parupai masalawan dengan apa salamat soku lori lima lebih ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kaya keciri dilino rinwati di akhirat insyaallah. Kaum muslimin muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan selamat. Juga Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang bertakwa, hitunglah dirimu sebelum Allah menghitung. Hisablah dirimu sebelum Allah menghisabmu. Dan perhatikan
perhatikanlah apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Pokong akai pasyariang ni ada tamati Rasulullah Ta'ala. Alhamdulillah, kita yang masih ada di masjid ini, Allah masih memberikan kita umur yang panjang, kesehatan, tubuh yang sehat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'mar ummati ma baina sittina ila sab'ina." Tiap-tiap sesuatu ada masanya untuk dipetik, dan masa dipetiknya hamba-hambaku adalah amal ummati ma baina sittina ila sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun. Sekarang kita hitung umur kita seberapa tahun? Sudah berapa tahun umur kita? Rasulullah umurnya hanya 63 tahun, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malam ini kita telah berada di penghujung tahun 2024. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 dan kita akan menghadapi dan memasuki tahun 2025. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi 3 bagian. Allah membagi waktu dengan 3 bagian. Yang pertama, masa yang lalu. Yang kedua, masa sekarang. Yang ketiga adalah masa yang akan datang. Masa yang lalu adalah sebentar lagi tahun 2024 ini akan menjadi masa yang berlalu. Bahkan malaikat malam ini telah sempurna mencatat semua amal kebaikan hamba-hambanya dan amal-amal keburukannya. Masa yang lalu tidak akan bisa kembali lagi. Perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan buruk yang kita telah lakukan telah menjadi catatan kita dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah seorang hamba yang senantiasa istiqomah terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bahagialah seorang hamba yang istiqomah terus-menerus beribadah, berzikir kepada Allah. Karena Allah berjanji, "Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun." Adapun hamba-hambaku yang istiqomah, maka mereka kami akan masukkan ke dalam surga Firdaus, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surga adalah tempat kenikmatan yang abadi yang Allah janjikan kepada kita bagi hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bahagia masa yang lalu telah kita akan lewatkan. Akan kita lewatkan tahun 2024. Adapun orang-orang yang masih terjumus kepada kemaksiatan, kepada dosa, jangan putus asa. Rahmat Allah sangat luas, ampunan Allah sangat luas, dan
dan bertekad hari ini untuk menghadapi tahun 2024. Camkan dalam hati bahwa saya akan memperbaiki dan ingin menjadi orang yang baik, lebih baik di tahun 2025. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling baik kata Rasulullah SAW adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Saya ulangi, kata Rasulullah SAW, orang yang paling baik hidupnya di dunia dan kelak di akhirat adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal buruk, baik amal ibadahnya. Orang yang celaka, orang yang lebih buruk tahun ini daripada tahun yang lalu, itulah orang celaka. Dan orang yang masih kurang beruntung adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Kaum muslimin muslimah sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang kita tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Semua yang terjadi sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, semua adalah skenario Allah. Kita hanya menjalani roda kehidupan ini, tapi semua yang terjadi baik buruknya semua adalah skenario Allah. Kita hanya manusia yang mampu berusaha. Karena itu, mari kita bertekad untuk lebih baik di tahun 2025 yang akan datang. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025. Mari kita bertekad dalam hati bahwa insya Allah dengan pertolongan Allah kita ingin agar kita lebih baik tahun ini. Kita lebih ingin baik tahun 2025 dan pada tahun 2024. Itulah orang yang beruntung hidupnya di dunia dan akhirat. Karena itu, mari kita sebarkan perdamaian. Mari kita sejukkan suasana dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita kenikmatan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 4 yang dilakukan oleh seorang hamba jika ingin masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, absus salam wa at'imut ta'am wa sallu an-nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Jika ingin masuk surga, kata Rasulullah SAW, ada 4 yang bisa dilakukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke surga dalam keadaan selamat. Apakah yang pertama? Adalah absus salam, tebarkan salam. Siapapun yang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus sebarkan salam. Ada orang kita ketemu, salam, kita lemparkan senyum adalah sedekah. Apakah orang kita kenal atau tidak kita kenal, maka sebarkanlah salam. Kenapa? Ketika kita memberikan salam, lalu orang menjawab salam kita,
kita mendoakan saudara-saudara muslim kita, dan saudara muslim kita pun mendoakan kita. Itulah pentingnya yang namanya perdamaian, kedamaian, saling menghormati, menghargai antara saudara, tetangga, kemudian sesama muslim. Allah cinta hamba-hambanya dan cinta dengan kasih sayang dan cinta dengan perdamaian yang tidak saling memfitnah tetapi saling memupuk persaudaraan. Itulah kunci jika kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, karena waktu. Yang kedua adalah wa'imut ta'am. Orang yang suka bersedekah, orang yang suka memberi makan kepada orang lain, terutama kepada orang yang membutuhkan. Ketika orang meninggal dunia, Allah, hambanya memohon kepada Allah, kembalikan aku di dunia walaupun hanya sejenak, sebentar. Kenapa dia meminta kembali ke dunia? Bukan untuk sholat, bukan untuk berpuasa, tetapi apa yang mereka minta adalah ingin bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu ketika kita tinggalkan dunia ini, kita langsung lihat imbalan pahalanya. Bersedekahlah salah satu golongan yang mendapatkan naungan dari 7 golongan yang mendapatkan naungan kelak di akhir ketika hari kiamat. Lalu ketika dikumpulkan seluruh manusia dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat, mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada gunung, rata lapangan, semua kumpul dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir, dan tidak ada tempat bernaung kecuali hanya satu yang Allah siapkan, dan ada 7 golongan yang bisa bernaung ke tempat itu, dan salah satu di antaranya adalah orang yang suka memberi makan. Ini siapa yang membawakan sedekah ini akan dimakan oleh saudara-saudaranya, dan ini akan menjadi penghalang siksa dari api neraka dalam kubur, menjadi penghalang siksa di dalam kubur. Ada satu kisah sebagai penutup. Begitu pentingnya orang bersedekah. Engkau tahu meneluk laut Yerminina, meneluk laut sempanya Matarawih. Ada ustaz kiram, apapun yang dibawa ke masjid untuk dibukakan orang yang berpuasa akan menjadi penghalang siksa di dalam kubur. Setelah istrinya pulang, diceritakan kepada suaminya. Kebetulan suaminya malah sholat, malah datang ke masjid. Aku tulung ke masjid dan kurang percaya yang namanya hari kemudian, hari penyiksaan, kurang percaya. Bagi dari benina bapakna, ustaz edendre mencerita makala ya TV aku masih na bukan tahu yang menjadi penghalang siksa dari kubur. Makanya kain naik do percaya tu ustaz ya tu penting masih nasi kongkelo TV TV pabuka tu di mana nasur alena ustaz TV pabuka lalu sini kenapa kita yang disuruh makidai langkain na elok kabutikan ya tu nasi ustaz makada katahu kapan jalan dalam kubur akhirnya suaminya dikuburkan. Milu saksi kay magdala katahu kapan jalan dalam kubur akhirnya pertama di kubur lalu kemudian dibacakan talqin selayaknya orang mati. Baru 5 menit datang mungkar dan nakir membawa palu-palu, lalu ditanya, man rabbuka ya akhi, man imamuka ya akhi, man qiblatmuka ya akhi. Semua pertanyaan malaikat mungkar tidak ada yang bisa dijawab. Lalu ketika semua pertanyaan itu tidak ada yang bisa dijawab, nala di palu namanya bukan nakir. Mil na palu yaitu kenapa tiba-tiba
sedekah yang dibawa oleh istrinya ke masjid itu lompat menghalangi cambukan malaikat bukan lagi. Dihantam dari depan, membreng ia rupa kepuasa di TV masih dihantam dari sebelah kanan, dihantam dari sebelah kiri, dihantam di belakang. Langsung ini lompat yang dibawa di masjid yang dibukakan oleh orang yang berpuasa. Lalu kemudian mereka lari lompat. Lalu istrinya mengejar. Bapak magi mulai. Maki dewi. Engkau tahu pada pacalah bulan dengan kuburunya. Maki tapi untuk kumelo na palu-palui. Lewi simak kena engkau makhluk sangat besar. Melo karena jambu. Nayaknya menreguri yang berpai lawi lupa jalan naye mel kana jalan kemudian lawi berpai berjalan perlu mereka bukan lagi makire ini na apa nanti semoga ya dulu tuh ya tuh dia nanti silitire tasuronga kuwalai ulun dai we uyon deonde nanri kalau tuh mapuas saya ilar masih nan tungke yaro elokku na lepa yaro malaikat bukan nakir akhirnya ke yaro bepel lawai makiti semoga ya tu bapakna iya nantu bener silitire walai bepa upancari onde nan itu bukan masih makire magi pada cetek meku or 10 liter meku nampai percaya sahabat magai baru dia lihat buktinya setelah dia melihat dengan mata kepalanya. Nah sebab Nabi kebetulan saya simpulkan ceramah kami ini kebetulan kami membalik dari Pekanbaru secara kebetulan kami datang di Kabupaten Bone ini berlibur. Kebetulan kami di Kementerian Agama Kabupaten Baru. Kebetulan istri kami orang Bone dan kami berlibur hanya 1 minggu. Secara kebetulan kami datang di Bone selalu sholat di sini. Kenapa saya selalu sholat di sini? Hanya 2 masjid yang saya suka. Di masjid di sini dengan Masjid Al-Fatihah. Kebetulan imamnya di sana juga orang baru. Kenapa yang paling banyak saya sholat di sini? Karena begitu jernih dan begitu pasti imamnya, enak sekali rasanya, sejuk rasanya. Dan alhamdulillah istri saya mengatakan ada masjid di Kabupaten Bone, masjid tertua, dan disitulah kakeknya neneknya selalu datang sholat di sini karena terasa tenang. Alhamdulillah kepada jamaah, mari kita senantiasa berzikir. Yang paling ampuh untuk menenangkan hati kita adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah dan terus berzikir. Dan ternyata inilah zikir yang kita akan dapatkan kelak di akhirat. Harta, mobil, rumah, semua kita tinggalkan. Tapi apa yang kita temani? Siapa yang kita temani kubur? Inilah yang kita kerjakan. Zikir inilah yang kita kerjakan ini akan menjadi bekal kita kelak di akhirat. Inilah mungkin sempat sampaikan waktunya sudah masuk. Ya, mari kita berdoa. Semoga kita memasuki tahun 2025. Kita tinggalkan 2025 ini akan menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita serta amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berniat bertekad untuk tahun 2025 untuk lebih baik daripada tahun 2024 ini. Mari saya pimpin doanya kepada seluruh jamaah Masjid Mujahidin Kabupaten Bone, adalah masjid tertua Kabupaten Bone. Saya mengajak untuk mengaminkan doa semoga kita mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita semakin meningkat, ketakwaan dan iman kita semakin meningkat untuk menghadapi dan memasuki
tahun 2025. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang maha luas kekuasaan, maha tinggi kedudukan, maha bijaksana putusan. Ya Allah, pada malam ini kami segala hamba sedang berkumpul di rumah-Mu ya Allah, bermunajat, berzikir sebagai tanda rasa syukur kami ya Allah, karena tahun 2024 kami akan tinggalkan dan kami akan memasuki tahun 2025. Karena itu ya Allah, berkahilah kami, berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah, tingkatkan iman dan takwa kami ya Allah, berikan kami istiqomah untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, menjaga umur kami ya Allah. Ya Allah, tingkatkan kepada kami ya Allah, berikan kemampuan, kekuatan untuk meningkatkan iman dan takwa kami, dan berikan kemampuan untuk meningkatkan hal-hal yang dilarang dan Kau larang ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, bahagiakan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, berikan kedamaian, ketenteraman dalam hidup kami ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, tempatkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, bersama dengan Rasul, dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi waqarati al-maut wa naj'alna min al-waqti al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma arzuqna ziyaratan fil masjidil haram wa ziyaratan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ihdil masjidal aqsa ila rihabil muslimin warzuqna fi salati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.